Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami selaku kelompok 11 akan menyampaikan presentasi tentang pelayanan kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Wulan Cahayani Asnakusuma Said, NIM 083. Yang kedua, Ramburi Rana Umbu Kaduk, NIM 084. Dan yang terakhir, Nimade Twinda Satya Dewi, NIM 085. Untuk materi pertama akan langsung saya bawakan, yaitu tentang pelayanan kesehatan dan layanan kedokteran. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan kerjasama yang membutuhkan pertanggungjawaban bersama seiring dengan meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum hendaknya lebih mendapatkan perhatian. Hal ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan di satu sisi. Pada sisi lainnya adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu teknologi kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia. Maka perlu ada spesialisasi dan pembagian kerja. Adanya gejala seperti itulah yang mendorong orang untuk berusaha menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Secara mendasar, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum. Walaupun hal tersebut seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat dilakukan perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua, layanan kedokteran. Layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat, khususnya di ruang gawat darurat, ruang bedah, dan ruang rawat intensif. Setiap tindakan medis mengandung resiko buruk, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun demikian, sebagian besar di antaranya tetap dapat dilakukan oleh karena risiko tersebut dapat diterima sesuai dengan state of the art atau ilmu dan teknologi kedokteran. Risiko yang dapat diterima adalah risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan, atau dapat dikendalikan. Misalnya seperti efek samping penggunaan obat, kemudian peredaran dan infeksi pada pembedahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang berisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan. Contohnya ialah seperti dalam keadaan gawat darurat. Kedua jenis resiko di atas apabila terjadi bukan menjadi tanggung jawab dokter sepanjang telah diinformasikan kepada pasien dan telah disetujui. Pada situasi seperti inilah manfaat pelaksanaan informed consent dengan adverse event diartikan sebagai setiap cedera yang lebih disebabkan karena manajemen kedokteran daripada akibat penyakitnya. Sedangkan adverse event yang disebabkan suatu error adalah bagian dari preventable adverse event tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua ialah informasi kesehatan dan persetujuan pasien. Hak pasien atas informasi menjadi kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhinya. Tenaga kesehatan, terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhadapan dengan pasien, wajib memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi pasien. Penjelasan wajib diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, dan bukan dalam bahasa medis yang menggunakan istilah-istilah teknis. Pasien kadang-kadang takut untuk bertanya dan menghentikan pengobatan bila terjadi sesuatu yang tidak dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas sangat merugikan pasien maupun keluarganya. Mengenai hak pasien, memberikan persetujuan merupakan sesuatu yang harus dipahami. Misalnya, apakah seorang pasien yang sudah datang ke suatu sarana kesehatan dan menceritakan kondisinya, berarti ia sudah setuju terhadap apa yang akan dilakukan terhadapnya? Dalam hukum memang terdapat pengertian bahwa persetujuan dapat diberikan secara diam-diam. Misalnya, polisi memberikan isyarat kepada pengendara motor untuk berhenti.
Tanpa mengatakan apa-apa, pengendara motor berhenti dan menepi. Persetujuan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam pasal 45. Materi selanjutnya yaitu hubungan hukum penyelenggaraan kesehatan. Yang pertama itu ada asas hukum dalam pelayanan medis. Oleh karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka dalam transaksi terapeutik pun berlaku berupa asas hukum yang mendasari. Menurut Komalawati disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas legislatif, yang kedua ada asas keseimbangan, yang ketiga ada asas tepat waktu, dan yang keempat itu ada asas itikat baik. Agak sedikit berbeda dengan Komalawati, Munir Fuadi menyebutkan pendapat tentang beberapa asas etika modern dari praktik kedokteran yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas otonom, yang kedua ada asas murah hati, yang ketiga ada asas tidak menyakiti, yang keempat ada asas keadilan, kelima ada asas kesetiaan, dan yang keenam ada asas kejujuran. Yang kedua itu ada prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesehatan, pada prinsipnya semua jajaran tenaga kesehatan didukung tenaga non-kesehatan dalam prakteknya memperhatikan beragam aturan sebagai berikut. A. Status tenaga kesehatan dalam profil standar. Yang B. Menerapkan standar pelayanan medis sesuai dengan disiplin ilmu. C. Operasional standar pelayanan medis sesuai dengan indikasi sistematika ditindaklanjuti dengan protap atau SOP. Yang D itu dalam semua tindakan medis sangat memperhatikan, saling memahami dan menyetujui serta menghormati akan hak pasien yang tertuang dalam Informed Consent atau IC. Yang ketiga itu ada hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan secara implisit menegaskan bahwa kesehatan dibagi menjadi dua unsur, yaitu upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. A. Pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan dua aspek dari upaya kesehatan. Yang B. Sumber daya kesehatan terdiri dari sumber daya manusia, kesehatan, tenaga kesehatan yaitu antara lain dokter, apoteker, bidan, dan perawat. Yang keempat itu ada kelainan dalam pelayanan kesehatan. Pembiayaan medik secara umum belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat, baik itu profesi hukum. Pembiayaan medik merupakan salah satu tindakan kedokteran di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, baik itu profesi hukum. Pemberian medik merupakan salah satu tindakan kedokteran di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Adapun dapat dikatakan pembiayaan medik adalah suatu tindakan dokter tidak sungguh-sungguh atau tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan berbagai alasan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Pembiayaan medik ini sering kali terjadi di rumah sakit, terlebih khusus bagi masyarakat atau pasien miskin dengan alasan harus memenuhi beberapa syarat administrasi. Pembiayaan medik juga sering terjadi pada instalasi gawat darurat atau IGD dan unit gawat darurat atau UGD. Setiap pasien yang masuk ke unit tersebut seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi pembiayaan. Dalam hal tersebut, dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di unit tersebut harus bertanggung jawab. Dalam penanggung jawab tersebut juga tidak lepas dari peran rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum penyelenggaraan kesehatan. Dalam sistem hukum Indonesia, pembiaran medik secara umum belum tercantum secara jelas. Namun, hal demikian dapat diasumsikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya yang pertama ada KUH Perdata. Dalam pasal 1366 KUH Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian
Yang kedua ada KUHP. Pasal 304 KUHP sengaja menetapkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Padahal menurut hukum yang berlaku, baginya dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang itu. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan pidana tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana kesehatan dalam pasal 109 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sengaja memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana maksudnya dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Yang D. Kelalaian medik dan malpraktek kedokteran. Yang pertama ada pengertian kelalaian medik. Kelalaian medik adalah salah satu bentuk malpraktek medik sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang sering terjadi. Pada dasarnya, kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Yang kedua ada kelalaian dan unsur-unsur kelalaian. Sebagaimana yang saya uraikan di atas tadi, di dalam suatu layanan medik dikenal gugatan ganti kerugian. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi kami, yaitu pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan kerjasama yang membutuhkan dengan pertanggungjawaban bersama seiring dengan meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sesungguhnya tidak hanya meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan perorangan, tetapi juga meliputi lembaga pelayanan, sistem kepengurusan, pembiayaannya, pengelolaan, tindakan pencegahan umum, dan penerangan. Sekian presentasi kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Atas kekurangan dalam penyampaian dari presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.